Wah, dorongnya udah berbuah loh Kak. Wah, banyak banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Bu Nisa, dan hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Tumbuhan yang lengkap itu terdiri dari beberapa organ Kak, tersusun dari beberapa organ. Yang pertama adalah daun, batang, kemudian akar, buah, biji, dan bunga. Ya, untuk selanjutnya akan kita bahas lebih panjang tentang organ-organ tumbuhan ini. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah akar. Ya, Kak, kita tahu bahwasanya akar itu pada umumnya terletak di dalam tanah. Karena letaknya di dalam tanah, maka fungsi akar adalah akar memiliki banyak fungsi. Fungsi yang pertama adalah menyerap dan mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk memperkuat berdirinya batang. Fungsi yang ketiga adalah sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian yang keempat, membantu pernafasan. Adapun contoh tumbuhan yang menggunakan akar sebagai tempat cadangan makanan adalah wortel, kemudian singkong. Wortel dan singkong memiliki akar yang digunakan sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian beringin dan bakau memiliki akar yang membantu proses pernafasan. Akar memiliki dua struktur, yaitu struktur luar yang terlihat dari luar, kemudian struktur dalam. Yang pertama, struktur luar dibagi menjadi satu, rambut akar. Akar memiliki serabut-serabut halus yang sangat lembut, yaitu disebut dengan rambut akar, yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan. Kemudian yang kedua, akar juga memiliki tudung akar, bagian yang paling ujung, bagian yang paling luar dari akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. Kemudian struktur di dalam akar. Bila akar kita potong tipis, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, maka akan nampak struktur dalam akar. Adapun strukturnya, yang pertama adalah epidermis, cortex, endodermis, perisikal, phloem, dan xilem. Untuk memudahkan dalam mengingat struktur akar, maka kita buat singkatan E, Ko, Edo, Flosi. Seperti nama-nama orang. E itu untuk epidermis, Ko untuk cortex, Edo endodermis, Phloem, xilem. Eko, Edo, Flosi. Kemudian fungsi bagian akar. Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Cortex sebagai tempat cadangan makanan. Endodermis menyeleksi air yang masuk ke dalam xilem. Phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis, dan xilem untuk mengangkut air. Organ yang kedua yang akan kita bahas adalah batang. Ya, batang terletak di antara akar dan daun. Oleh karenanya, batang berfungsi sebagai satu, menghubungkan antara akar dan daun. Kemudian dua, menegakkan tumbuhan. Untuk struktur batang bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Struktur bagian batang mirip dengan akar. Bagian batang terdiri dari epidermis, cortex, cambium, phloem, xilem, dan empullor. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Epidermis berfungsi sebagai pelindung, cortex
Untuk tempat cadangan makanan, floem mengangkut hasil fotosintesis, xilem mengangkut air, kemudian kambium berfungsi untuk memperbesar diameter batang. Adapun batang dikotil dan monokotil memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah terletak pada 1. Batang dikotil bercabang, batang monokotil tidak bercabang. Kemudian batang dikotil pembuluh angkutnya teratur, sedang pada monokotil tersebar. Dan yang paling penting adalah dikotil memiliki kambium, sedang monokotil tidak memiliki kambium. Organ yang ketiga yang akan kita bahas adalah daun. Ya, pasti sudah pernah melihat daun kan? Ya, daun umumnya berwarna hijau karena dia memiliki klorofil. Daun berfungsi sangat penting bagi tumbuhan. Apa saja fungsinya? 1. Untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. 2. Tempat transpirasi atau penguapan. Untuk struktur daun bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Dari epidermis yang terletak paling luar berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Palisade, tempat fotosintesis, atau disebut juga dengan jaringan tiang. Epidermis bawah juga sama berfungsi untuk melindungi jaringan di atasnya. Kemudian lubang disebut dengan stomata, tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Spons atau bunga karang adalah tempat penyimpanan karbon dioksida. Kemudian xilem dan floem adalah berkas pengangkut yang berfungsi untuk xilem mengangkut air dan floem mengangkut hasil fotosintesis. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Apa sih fotosintesis? Mari kita lihat gambar berikut. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh sinar matahari. Bahan dasarnya adalah air dan karbon dioksida, dan hasilnya adalah oksigen dan amilum. Fotosintesis dapat berjalan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah air. Air berfungsi untuk membuka stomata. Semakin banyak air, maka fotosintesis akan semakin cepat. 2. Karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida, maka fotosintesis juga akan berlangsung semakin baik. Klorofil berfungsi untuk menyerap cahaya. Kemudian yang keempat adalah suhu. Suhu berperan terhadap kerja enzim fotosintesis. Suhu minimal yang dibutuhkan adalah 5 derajat, namun jika terlalu tinggi dapat merusak enzim. Kemudian 5 adalah cahaya yang berfungsi untuk memecah air. Adapun uji coba atau praktikum untuk membuktikan hasil fotosintesis ada 2. Yang pertama yaitu Ingenhousz eksperimen atau eksperimen Ingenhousz, bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Alatnya adalah seperti itu. Percobaan kedua adalah Sachs eksperimen. Adapun prosedur untuk uji Sachs yang pertama adalah masukkan daun ke dalam gelas beker yang berisi air yang mendidih. Kita panaskan, kemudian setelah itu daun yang telah direbus kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi alkohol. Tujuan dari perlakuan ini adalah supaya tidak langsung terkena api sehingga alkohol tidak mudah meledak. Dipanaskan sampai mendidih, kemudian klorofilnya larut, ditandai dengan warna hijau pada alkoholnya. Dan yang terakhir, kemudian daunnya diambil dari alkohol dan ditetesi dengan lugol. Uji akan positif bila daun berubah
dari hijau berubah menjadi biru kehitaman, yang menunjukkan bahwa daun mengandung karbohidrat atau amino. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Sangat indah bukan jika kita perhatikan bunga? Bunga memiliki beberapa bagian. Di antaranya yaitu 1. Putik, 2. Benang sari, kemudian 3. Mahkota, 4. Kelopak bunga, kemudian ada bakal biji dan tangkai bunga. Adapun fungsi masing-masing bagian bunga adalah tangkai bunga berfungsi untuk menopang dan menghubungkannya dengan bagian tubuhan lainnya. Dasar bunga berfungsi tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga berfungsi sebagai bagian yang paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Mahkota bunga adalah mempunyai bentuk paling indah. Berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Kemudian putik adalah alat kelamin betina. Demikian tadi fungsi bagian bunga. Oke, selanjutnya part yang terakhir dari bab ini adalah pemanfaatan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Kak, ada beberapa bangunan ya dalam kehidupan manusia yang terinspirasi oleh struktur dari tumbuhan ini. Yang pertama adalah pondasi. Ya, Kakak tahu pondasi tersusun dari batu-batu. Kenapa menyusunnya seperti itu? Karena terinspirasi dari jaringan palisade. Bisa dilihat dari gambar di belakang, mirip bukan? Kemudian yang kedua adalah susunan batu bata di dinding. Ya, Kakak pernah melihat susunan batu bata di dinding? Ya, ini juga sama. Susunannya mirip dengan jaringan tiang atau palisade. Teknologi lain yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan adalah berikut ini. Begitu tadi penjelasan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sudah mengerti bukan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.